Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang meragukan saya Cecilia Winnie sebagai pewawancara. Saya Naila Arifia Raihana sebagai pewawancara. Saya Putri Andini. Saya Dinda Azhar Kusuma. Saya Fitri Abdul Kefia. Saya Fikram Radia Wiranata. Saya Bini Pagonto. Saya Giri Leyendra Syamto. Jadi kali ini kami akan memperlihatkan hasil wawancara kami kemarin. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari siswa SMP 1 Sanggau. Kami mendapatkan tugas dari guru bahasa Indonesia kami, yaitu teks cerita inspirasi. Tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk bertanya, apakah Bapak mempunyai cerita inspirasi hingga Bapak bisa menjadi sampai saat ini? Jadi inspirasi saya mulai dari awal ya, bisa menjadi seorang Kapolres ini. Yang pertama, inspirasi itu dari adanya dari niat kita, cita-cita kita, ya, cita-cita kita terus didorong oleh niat kita ingin membuktikan kita ini bisa meraih itu. Nah, didorong dan disemangati oleh tentunya oleh kedua orang tua. Nah, kedua orang tua inilah yang menjadi inspirasi kita, inspirasi saya untuk menjadi seorang anggota Polri. Tentunya inspirasi yang ingin saya buktikan adalah saya ingin menjadi kebanggaan orang tua tentunya. Nah, satu itu, yang kedua, setelah saya menjadi seorang anggota Polri, tentunya kami berkeluarga kan, ditambah dengan inspirasi dari keluarga. Saya ingin menjadi seorang kepala keluarga yang baik, yang didukung oleh anak istri yang sudah menjadi satu keluarga kami, sehingga ya apapun dalam pelaksanaan tugas kami, tugas saya sebagai anggota Polri dari mulai awal sampai dengan pangkat saya AKBP ini, ya didukung oleh orang tua dengan keluarga saya sendiri, dari mulai istri saya kemudian anak-anak saya. Tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah memang kita harus punya komitmen, ya, komitmen untuk selalu bekerja keras, disiplin, ya, untuk meraih itu semua. Ya, inspirasi tadi itu tentunya ya cita-cita yang kita ingin raih itu harus didukung oleh itu. Yang pertama doa orang tua, doa keluarga, kemudian doa kita sendiri. Ya, kita harus bisa menjaga ya, iman kita, berdoa ke Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ingin saya sampaikan, sama dengan kita untuk meraih cita-cita itu. Mungkin saya bisa sampaikan clue-nya itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Saya sejak kecil ya sudah diajari oleh orang tua kita untuk selalu disiplin, ya, tidak menjadi terpengaruh oleh lingkungan. Sekarang apalagi lingkungan kita di era sekarang ya, pergaulan bebas, seks bebas, hati-hati itu semua. Itu akan menghancurkan inspirasi adik-adik sekalian yang punya cita-cita untuk meraih nanti ke depan, cita-citanya apa, mungkin jadi polisi, jadi guru, nah, jadi apapun ya, harus punya filter. Ya. Filternya apa tadi, yang menjaga keimanan. Agama kita seperti kalau ada kan Islam, ini agamanya apa? Katolik. Semua agama sama, ya, mengajarkan kebaikan. Jadi dasar fondasi kita untuk meraih cita-cita kita adalah yaitu tadi, selain doa orang tua, doa keluarga, kemudian kita harus menjaga iman kita. Nah,
dengan 3 ini mudah-mudahan ya, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Jadi di Islam saya dari kecil bukan dari orang yang punya, ya, orang yang memang kalangan bawah. Tapi alhamdulillah ya karena kita berdoa, berusaha, ya, punya tekad yang tinggi, disiplin yang tinggi, ya sama. Ya, mungkin kalau dilihat dari materi, tidak mungkin kita bisa meraih cita-cita itu. Tapi karena kita punya semuanya diserahkan ke yang di atas, ya, kita tinggal berdoa dan berusaha. Inspirasi itu yang saya ingin sampaikan ke adik-adik sekalian. Kita mungkin yang teman-teman kita ada yang menengah ke atas ekonominya, ada yang menengah ke bawah, tapi jangan pesimis, jangan pesimis. Saya dari desa yang mungkin SMP pun jalan kaki saya. Sekarang kan eranya kendaraan sudah banyak. Satu yang mau saya titipkan ya itu tadi, jangan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif ya. Apalagi ada ini sebentar lagi mau ke SMA, cita-cita itu dijaga, jangan sampai terperosok ke jalan yang tidak benar ya. Terlibat narkoba itu akan menghancurkan cita-cita adik-adik sekalian. Sama dengan saya dulu ya, orang bisa bermain, kita bantu orang tua cari kayu bakar, cari apa kan itu. Karena kami orang yang mungkin pas-pasan, tapi dengan itu kita alhamdulillah kita bisa fokus untuk belajar, ya kan, meraih cita-cita. Kalau adik mau jadi seperti saya, ya itulah ya, inspirasi saya sampaikan tadi ke adik-adik sekalian. Yang pertama yaitu berdoa, ya, berusaha, berlatih. Kalau mau masuk polisi harus berdoa, berlatih, ya kan, berlatih dan berlatih. Itulah yang harus dikerjakan. Karena kalau adik-adik tidak begitu, tidak bisa. Harus belajar dan berlatih, belajar dan berlatih. Itu mungkin dari saya untuk jawab itu. Mungkin ada yang Kalau boleh tahu, Bapak punya nggak sih peristiwa atau kejadian yang paling berkesan selama hidup Bapak ini? tapi ya pribadi ya, nah, yang berkesan itu ya dulu saya sebelum menikah kan mungkin ya belum terarah ya, masih bujang lah. Tapi kalau sudah beristri, alhamdulillah ya, semakin kita terarah, baik itu dalam karir maupun dalam hal lain ya. Ya kebetulan bukan ini ya, istri saya juga berperan penting, mendukung saya ya dalam hal melaksanakan pekerjaan. Doa istri, doa anak, nah ini yang inspirasi atau tadi yang disebut peristiwa penting itu ya. Saya mungkin berubah ini karena menikah juga ya, menikah dengan istri saya, sehingga hal-hal buruk ya seperti mohon maaf mungkin saya temperamen apa, ada yang mengingatkan dan sebagainya. Karena manusia itu kan luput dari kesalahan, tidak sempurna. Itulah mungkin peristiwa-peristiwa yang bisa saya ingat ya, saya bisa berubah ya, bisa lebih baik lagi karena ada peristiwa pernikahan dengan istri saya. Dari situ kita bisa menata cita-cita saya juga untuk melaksanakan pekerjaan ini lebih fokus lah. Selain yang dari Bapak sebutkan tadi seperti istri Bapak, anak Bapak dan keluarga Bapak, apakah Bapak punya dukungan lain dari orang-orang yang
menurut Bapak penting dalam kehidupan Bapak yang membuat Bapak sampai di titik saat ini? Tentunya ya memang tadi saya jelaskan, dukungan itu yang pertama dari orang tua saya pribadi, orang tua kandung, yang kedua dari istri dan anak-anak saya, yang ketiga tentunya dari partner kerja atau pimpinan. Nah, ini perlu disampaikan bahwa kita kan melaksanakan tugas ini ada atasan dan bawahan. Kemudian disitulah kita berkomunikasi yang baik dengan pimpinan, dengan atasan, dengan bawahan, supaya kita bisa melaksanakan tugas itu dengan baik, dengan maksimal, optimal dalam pelaksanaannya. Kalau dukungan dari yang lain tentunya banyak gitu. Hanya untuk yang bisa saya sampaikan ya tentunya dukungan dari orang tua, keluarga saya sendiri, dan dari partner kerja atau dari organisasi kami dalam pelaksanaan tugas. Dan yang lain-lain mungkin tidak ada ya, karena memang pelaksanaan tugas kami di kepolisian tentunya bekerja atau partner kami adalah polisi semua. Di luar itu hanya sebagai pendukung. Seperti di Sanggau sini kan baru 1 bulan 2 minggu kami ya banyak pendukungnya. Untuk mendukung kami banyak, dari mulai instansi terkait ya, dari bupati dan dandim dan instansi-instansi yang lainnya. Mungkin Bapak ada pesan-pesan positif untuk menginspirasi para penonton. Kalau kita ingin berhasil, ya ingin sukses, ya kita harus meraih dengan diri kita sendiri, berjuang dengan diri kita sendiri, jangan mengandalkan orang lain. Ya, jangan mengandalkan orang lain. Kuncinya adalah berdoa. Yang kedua, dukungan orang tua. Yang ketiga, dukungan keluarga. Ya, itu aja. Ya, dan yang keempat, jangan sekali-kali kita terpengaruh hal-hal negatif dari lingkungan yang mengajak kita yang tidak benar. Ya, narkoba hindari, kenakalan remaja yang lain hindari. Ya. Fokus untuk kita belajar. Ya. Setelah belajar, adik mungkin SMP, SMA kelas 3 mau kemana nih? Mau kuliah apa? Mau jadi polisi? Mau jadi tentara? Itu harus dari sekarang kita harus punya visi misi dan tujuan. Visi misi tujuan programnya apa? Buat sekarang jangan. Oh saya kelas 3 SMP ini punya rondon kegiatannya nanti sampai ke cita-cita saya terakhir itu apa? Itu yang harus difokuskan. Jangan nanti tidak fokus, apalagi jadi terpengaruh oleh hal-hal yang negatif tadi. Jauhi itu. Ya. Berdoa. Kalau kita mau sukses, intinya tadi itu. Ya. Harus berdoa, berlatih, belajar. Ya. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk pesan-pesan semuanya yang bisa menyimak atau menonton. Kita kalau mau sukses, mau berhasil, ya harus punya visi misi dan tujuan. Setelah punya visi misi dan tujuan, baru ada fokus yang berdoa, ya, dengan didukung oleh orang tua, oleh keluarga. Kalau memang sudah berkeluarga, nanti ke depannya berkeluarga, ya, dukungan suaminya, dukungan istrinya, dan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk kami. Semoga kedepannya Bapak semakin sukses. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kembali. Semoga adik-adik bisa meraih cita-citanya yang diinginkan. Tadi saya titip ya, apa-apa pesan-pesan dari saya silakan di pedomani kalau ingin sukses seperti saya. Ya. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.